Masukan dari tenaga ahli bahwa yang bersangkutan ini diberhentikan dari anggota DPRD dan kemudian paripurna juga mengatakan, tentu saya bersyukur bahwa apa yang saya rekomendasikan itu ternyata sesuai dengan putusan dari paripurna DPRD gitu. Jadi sekali lagi soal pernyataan Raski itu saya anggap biasa lah, dia membela koleganya kan. Tapi yang kedua dia tidak paham aturan undang-undang, itu saja. Oke, terima kasih. Wah, ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu dari BK. Kalau memang diusut secara tuntas, orang perkiraan itu banyak unsur pidana. Kalau dari kacamata Bapak sendiri bagaimana? Jadi begini, bisa saja. Jadi yang sekarang bergulir kan adalah ranah politik ya. Dalam ranah politik tentu regulasi yang adalah berdasarkan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kemudian juga Undang-Undang beberapa PP ya, termasuk juga Tatip ya dan lain-lain. Nah, kalau menyangkut dia hukum pidana itu lain, ranah lain kan. Jadi hukum pidana bisa beberapa sisi. Satu sisi adalah KDRT kan. KDRT itu adalah delik aduan yang tentunya mereka pikir sudah selesai ketika korban ini, istrinya ini tidak melapor, mereka rujuk. Itu biasa. Tapi ada ranah hukum lain, misalnya kita bisa melihat pada pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu jelas menyatakan tentang percobaan. Jadi percobaan ini apakah dia memenuhi unsur untuk misalnya tindak pidana kekerasan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana percobaan pembunuhan dan lain-lain, itu jelas regulasinya. Jadi termasuk siapa saja bisa melapor. Nah, saya mendorong teman-teman untuk melaporkan ini ke ranah pidana. Jadi jangan selesai berhenti di sini. Kalau KDRT bisa saja karena memang korbannya tidak mau melapor. Tapi ini sudah di ranah publik. Saya malah mendorong, lapor aja supaya bergulir betul-betul ini kita bikin efek jerah betul-betul. Kita tidak punya dendam sama dia, tapi minimal jangan sampai ada kejadian berulang seorang yang dipandang hormat sebagai dewan ini lembaga DPRD yang terhormat ini menyeret istrinya itu dan untung tidak meninggal dan untung tidak luka berat. Dia luka berat ya. Begitu. Jadi ini bisa, ranah pidananya bisa. Tadi sudah dikeluarkan dari anggota dewan, terus ini diserahkan ke partai. Sementara kalau kita melihat sisi hukum, ini kan sudah melanggar etika. Menurut Bapak seperti apa? Ya. Jadi ada dua pemahaman di sini. Ada dua pemahaman, perspektifnya begini. Kalau diserahkan kepada partai untuk ini adalah regulasi yang lain. Nah, itu ada poin-poinnya di situ. Tapi ketika dia jadi ke Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, PP dan lain-lain, kalau dia melanggar sumpah dan jabatan, dia tidak perlu oleh partai ditarik. Itu salah. Jadi mereka harus tahu itu huruf C itu. Jadi ketika dia melanggar sumpah dan jabatan, pemberhentian ini tidak perlu oleh partai. Jadi ketika DPRD sudah memberhentikan, otomatis dia harus di PAW segera. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi pahami undang-undang secara komprehensif, baca item per item. Jangan hanya katakan bahwa pemberhentian ini harus persetujuan partai. Itu MD3, tapi ada klausul khusus ketika dia melanggar sumpah jabatan tidak perlu ada pertimbangan dari partai atau partai sendiri yang memintakan dia diberhentikan. Oke? Oke, thank you. Ya.